Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk membuat semangat kita hari ini bergelora, mari bersama-sama kita semangatkan diri kita seperti biasa. Kalau Pak Dharma bilang selamat pagi, kalian sudah tahu jawabannya? Sudah ya? Oke, yuk, selamat pagi! Pagi! Luar biasa, 97 kata, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, pada hari ini kita akan sama-sama kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dimana pada hari ini kita akan belajar materi cerpen. Ya, oleh karena itu untuk mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu, dan doa pada hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Fadlan. Kepada Fadlan, Pak Dharma akan persilakan. Bersiap membaca doa. Berdoa cukup beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Baik, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua ya? Ya, berarti semuanya bisa sehat, semuanya bisa terus menjaga kesehatannya. Dengan kesehatan diri kalian itu pasti akan membuat jiwa kalian juga pastinya akan kuat nantinya. Baik, Pak Dharma izin membuka masker ya untuk supaya apa yang Pak Dharma jelaskan bisa tercapai dengan baik. Namun Pak Dharma harapkan karena pandemi belum selesai, Pak Dharma harapkan kalian semua bisa tetap menggunakan masker kalian sampai pandemi ini benar-benar selesai, sampai kalian bisa nantinya mungkin di SMA kalian bisa sudah tidak pakai masker lagi. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Pak Dharma akan memberikan terlebih dahulu suatu video yang dimana video itu akan membuat kalian merasa lebih tergugah, membuat kalian merasa lebih termotivasi atas materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu materi teks cerita pendek. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak video yang nanti akan Pak Dharma tayangkan, dan Pak Dharma juga akan bertanya kepada kalian tentang materi tersebut. Bisa? Oke. Aku tak ingin gangguan. Waktu itu aku merasa berdosa. Aku belajar belajar, menaikkan pemerintah dan melakukannya dengan sangat. Lalu untuk mengenalkan diri, lupa aku belajar dan kita sedih main kecil lama belajar bangun hidup sampai berlari dengan udah tak sendiri yang ini dengan betul karena situasi sudah kurang tadi berlaku benarkah ya satu kali yang mengenalkan aku kuliah semua yang berangkat itu memberikan ayah sebelum baik dua Nah, itulah video dari sebuah cerita pendek. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwa cerita pendek itu adalah sebuah cerita yang mendapatkan satu masalah yang dimana permasalahannya itu sangat beragam dan tentunya tujuannya untuk menghibur. Pertanyaan pertama Pak Dharma untuk kalian dari video tersebut, apa yang bisa kalian dapatkan atau kalian pahami? Ada mau bertanya?
Ada yang mau menjawab? Mungkin cerita tersebut menceritakan sebuah cerita yang mistis dengan alur mantu dengan tokoh menceritakan sebuah boneka yang tiba-tiba kayak ada sesuatu sesuatu yang horor atau mistis, kayak ada tiba-tiba pas tokoh tersebut mencium aromanya boneka tersebut yang biasanya ada bau khasnya, namun waktu itu boneka tersebut itu kayak ada bau anyir, bau darah. Terus tiba-tiba boneka itu juga kayak berubah dari yang biasanya kayak ada senyuman yang favoritnya menurut dia, namun tiba-tiba jadi kayak mistis aja gitu. Begitulah untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekali lagi pertanyaan Pak Dharma adalah materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Cerita pendek. Lalu bagaimana kompetensi dasarnya dan apa sih tujuan pembelajarannya? Kita akan lihat bersama-sama. Oke, jadi seperti ini kompetensi dasar atau apa yang akan kalian dapatkan dan tujuan pembelajarannya. Ada yang mau membacanya dengan lantang? Siapa? Oke. Kompetensi dasarnya 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan isi, menentukan unsur pembangun karya sastra, dan membuktikan unsur pembangun karya sastra yang ada di dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar melalui model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL dengan rasa tepat. Coba silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, jadi masalahnya yang tadi sudah kalian baca, bagaimana unsur pembangun dari sebuah cerita pendek. Unsur pembangun ini pastinya dia akan membuat cerita pendek itu menjadi kuat. Sama seperti halnya sebuah rumah, dia akan menjadi tiang-tiang akan mengokohkan cerita pendek tersebut. Ternyata karya sastra bukan hanya dibuat dengan asal-asalan, bukan hanya dibuat untuk mengarang bebas saja, tapi ada unsur-unsurnya yang akan membuat itu. Dan jika unsur tersebut bisa kuat, pastinya karya sastra tersebut atau di dalam materi kita hari ini yaitu teks cerpen akan menjadi kuat. Oleh karena itu, untuk kalian supaya bisa memperdalam materi tentang teks cerita pendek, silakan kita akan saksikan bersama-sama satu video tentang unsur pembangun karya sastra yang nanti akan menjadi bahan dalam diskusi kalian. Dan juga sebenarnya sudah ada di buku paket kalian yang bisa kalian baca dan bisa kalian buka. Ya, mari bersama-sama kita saksikan videonya. Ya, jadi seperti itulah untuk unsur pembangun karya sastra atau unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen. Ada apa aja? Yang pertama adalah tema, kemudian yang kedua
tokoh dan penokohan. Kemudian yang ketiga, alur. Yang keempat, latar. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang terakhir baru adalah amanat. Sekarang Pak Dharma ingin memberikan kesempatan kepada kalian, silakan. Jika kalian ingin bertanya tentang materi tersebut, Pak Dharma membuka ruang diskusi untuk kita bisa diskusikan bersama terlebih dahulu sebelum kalian akan diskusi secara berkelompok nantinya. Adakah pertanyaan dari kalian? Kalian akan bersama-sama untuk membuat kelompok yang dimana kelompoknya ini terdiri dari 4 orang, ya. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, dan tadi juga Pak Dharma sudah membagikan nama-nama kelompok kalian. Apakah masih ingat? Masih. Oke, ini kelompok apa? Tema, kemudian tokoh, lalu alur, latar, dan amanat. Masing-masing kelompok Pak Dharma harapkan bisa berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang nanti akan Pak Dharma berikan dengan LKPD. Ya. Sekarang Pak Dharma akan membagikan LKPD kepada kalian semuanya untuk bisa kalian pecahkan bersama-sama dan bisa kalian selesaikan masalah kita hari ini tentang bagaimana unsur pembangun yang ada di dalam sebuah cerita pendek atau cerpen. Ini LKPD-nya dan ini cerpennya. Iya, sama. Cerpen Manusia Silver. Sekarang pukul 5 sore. Langit berwarna oranye mulai menyapa Pondok Aren. Tanda matahari hendak tenggelam. Jalan padat oleh kendaraan beroda 2 dan 4. Juga orang-orang yang berjualan dan berdagang di sepanjang jalan. Akhir-akhir ini, aku selalu pulang sore karena berbagai alasan. Entah itu karena ada latihan tambahan, ekstrakurikuler, pertemuan, dan lain-lain. Ditambah lagi, jarak rumahku dengan sekolahku terbilang cukup jauh, sehingga harus menempuh kurang lebih setengah jam sampai tujuan. Setelah 2 tahun pandemi dan belajar dari rumah, rasanya masih agak kaget dan belum terbiasa dengan jadwalku kelas 9 ini. Sampai di rumah pun terkadang masih harus membuka laptop dan belajar untuk bahan ulangan hari besok. Sekarang pulang sore terus ya, Kak? Di tengah perjalanan pulang, penjemputku yang bernama Mbak Siti bertanya kepadaku. Aku hanya menjawab dengan singkat dan dengan anggukan. Udah kayak orang pulang kerja aja ya sekarang, canda Mbak Siti. Aku hanya tertawa pelan, walau tawa itu terkesan terpaksa dan penuh letih. Sampai di depan rumah, aku mengucapkan terima kasih pada Mbak Siti dan masuk ke dalam rumah. Di kamar, ku hempaskan tubuhku ke kasur, membuat bantal dan guling berjatuhan ke lantai. Aku terdiam sejenak, menatap langit-langit kamar sambil mengatur nafas karena terengah-engah. Tiba-tiba, azan maghrib berkumandang. Aku berdiri dan bersiap membersihkan diri dan lanjut menunaikan salat maghrib berjamaah. Sudah sekian kalinya aku menguap di pelajaran IPS ini. Sesekali aku memejamkan mata dan menidurkan kepalaku di atas meja. Namun cepat-cepat aku bangun ketika Bapak Guru menegur. Ngantuk banget rasanya. Bisiku kepada Baik, terima kasih banyak kepada Adel. Kita berikan tepuk tangan untuk Adel atas kesempatannya untuk bisa membacakan cerpen berjudul Manusia Silver secara nyaring. Jadi kita akan coba mulai. Seperti yang tadi juga sudah Pak Dharma jelaskan, kalian akan berdiskusi untuk mengidentifikasi unsur-unsur tersebut, yang dimana kalian setelah sudah mengidentifikasinya, Pak Dharma akan memberikan kesempatan untuk mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian waktu yang kalian gunakan untuk berdiskusi dan membuat salindia adalah sekitar 20 menit. Jadi Pak Dharma harapkan kalian manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya
diskusikan juga dengan sebaik-baiknya, dan juga coba kalian identifikasi secara matang. Bisa dipahami semuanya? Bisa, ya? Silakan. Enggak dong. Temanya 16 ya sih? Kelas 116. Apaan ya Allah? Yang melihat hal itu tuh. Itu apa nih temanya sih? Hah? Belajar bikin buku. Jangan harus belajar. Kita harus bersyukur bisa sekolah. Bersyukur bisa sekolah yang baik. Jangan tidak bisa bersyukur aja. Mana kata-katanya bersyukur? Enggak ada. Terima kasih. Emang kalau kata-katanya nggak bisa ada di sini? Iya. Kata-katanya. Iya. Bisa gitu sih. Bukannya kita yang ngomong gitu. Nanti sekolah lebih ke dia ini masih belajarnya lebih harus malam lebih itu kan. Tapi di sini ada dapat sedangkan aku dapat sekolah di sekolah yang baik, semua fasilitas tersediakan, tidak perlu bekerja, masih tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mana kata-katanya? Ada di bawah. Paragraf 16 ya? 16. Tadi lo 15 yang mana? Yang melihat? Hah? Di tengah. Ya berarti itu 16. Baca nilai kehidupan manusia, karena dia kan harus belajar.
di situ biasa ya bertemu kakak beradik loh, yang berjalannya yang lagi nulis Oh iya gitu. di situ dia ngeliat, itu dia sadar dia tuh kayak melihat dirinya sendiri, dia masih belajar sedangkan orang lain lagi lebih usaha buat sesuatu. Itu lagi kehidupan manusia. Apa ya bahasanya? Iya bisa kok. Kehidupan manusia, kehidupan orang lain juga. Orang lain juga. Oke, bagaimana kelompok kalian? Ada pertanyaan? Kan ini kan apa namanya, kan ini kan dia kan kayak lesu gitu kan sekolahnya gara-gara pulang sore. Di situ dia bertemu seorang kakak beradik yang manusia silver. Akunya ini ditulisnya di ponokannya itu aku aja. Ya, dia menyebutkan nama tidak di situ? Tidak, berarti tokohnya tetap menggunakan nama tokoh aku. Ya. Tapi temannya juga punya nama, jadi tulisnya teman aja. Ya, tulisnya temannya aku berarti. Temannya aku. Iya. Oke, paham ya? Oke, terima kasih. Sana ya? Pada malam hari doang. Ya. Dia bertemu kakak beradik yang sedang mengemis. Yang kakak beradik manusia silver yang sedang mengemis. Setelah itu dia luluh hatinya. Dan sebab itulah dia tidak jadi bersantai lagi dan belajar. Boleh. Apa kok boleh seperti itu? Udah? Sudah? Luar biasa. PPT-nya udah, salindianya sudah? Masih dibuat, oke? Masih belum. Oke, masih belum juga. Baik semuanya, waktunya sudah habis. Ya, sudah cukup waktunya untuk berdiskusi. Dan kini saatnya untuk kalian bisa memaparkan atau mempresentasikan. Tadi Pak Dharma sudah mengajak dan kelompok yang akan maju adalah kelompok tema. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok tema untuk bisa maju. Ingat, kelompok tema saat maju, satu orang bertugas sebagai notulen yang akan mencatat dan memberikan simpulan, satu orang sebagai moderator yang akan membuka, kemudian memperkenalkan dan mempersilahkan yang lain untuk bisa presentasi. Dua orang untuk sebagai pemateri yang akan membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok tema untuk bisa langsung maju dan menempatkan diri. Yang lain harap bisa didengarkan
Dan Pak Dharma minta kalian nanti saat kelompok tema sudah memaparkan hasil diskusinya, kalian memberikan tanggapan, baik itu pertanyaan ataupun komentar tentang presentasi yang telah mereka lakukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok tema akan mengidentifikasi tentang cerpen manusia silver. Yang pertama ada unsur tema. Temanya masa sekolah di kelas 9. Bukti kutipan ceritanya terdapat di paragraf kedua. Tokoh atau penokohan: aku, semangat belajar. Mbak Siti, wataknya suka bercanda. Teman sekelas. Lalu ada manusia silver yang wataknya pekerja keras. Bukti kutipan ceritanya terdapat di paragraf 11, paragraf 4, paragraf 8, dan paragraf 15. Lalu dari cerita tersebut adalah maju. Bukti kutipan cerita tidak terdapat kilas balik waktu pada teks cerita. Latarnya yaitu pukul 5 sore di kelas, kamar, rumah. Bukti kutipan cerita paragraf 1, paragraf 7, paragraf 6, dan paragraf 5. Sudut pandangnya yaitu orang pertama. Bukti kutipan cerita penggunaan kata aku dalam cerita. Gaya bahasa yaitu semi formal dan mudah dipahami. Bukti kutipan cerita di paragraf 12 dan paragraf 13. Amanat: jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Bukti kutipan cerita yaitu ada di paragraf 20. Kesimpulan dari cerpen manusia silver adalah cerpen manusia silver adalah cerpen dengan alur maju dan sudut pandang orang pertama. Dan amanat pesan moral yang dapat kita ambil: bersyukur atas apa yang kita miliki dan tetap semangat untuk belajar demi masa depan yang cerah. Sekian dari kelompok kami, ditutup oleh moderator. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok tema. Ya, sebentar kita buka sesi tanya jawab dulu dan pemberian tanggapan. Ya, kelompok tema sudah menjelaskan, mempresentasikan dengan baik hasil dari diskusi kelompoknya. Kini adalah waktunya untuk kalian bisa memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan untuk kelompok tema yang sudah memberikan presentasinya. Siapa yang mau menanggapi atau bertanya? Saya ingin bertanya untuk kepada grup tema. Untuk pertanyaannya, apa bukti kutipan cerita dari tema manusia silver? Jadi cerpen manusia silver ini. Untuk jawaban dari pertanyaan Feli, apa bukti dari tema cerpen manusia silver? Nah, kita kan di sini temanya nulisnya masa sekolah di kelas 9 dan buktinya ada di paragraf 2, yaitu setelah 2 tahun pandemi dan belajar dari rumah, rasanya masih agak kaget dan belum terbiasa dengan jadwalku di kelas 9 ini. Karena setelah dibaca, ternyata cerpen manusia silver ini tidak terlalu masuk sama ceritanya yang tentang si aku ini yang kelas 9. Tapi ternyata manusia silver ini termasuk bagian dari amanat aja. Jadi temanya itu masa sekolah di kelas 9 dan buktinya ada di paragraf 2. Demikian sesi tanya jawab, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok tema yang sudah mempresentasikan, dan dari sini kita bisa banyak mengetahui unsur-unsur pembangun yang dimana sudah juga tadi
dipresentasikan oleh kelompok tema tentang bagaimana unsur pembangun dari cerpen manusia silver. Oleh karena itu, karena ini adalah akhir dari pembelajaran kita, maka Pak Dharma akan memberikan satu kuis yang berisi 10 soal untuk bagaimana Pak Dharma bisa mengetahui kalian sudah memahami atau belum. Siapkan HP kalian, buka www.kahoot.it, dan kemudian nanti Pak Dharma akan munculkan game pinnya untuk kalian bisa masuk dan kerjakan kuisnya. Dalam kuis tersebut akan ada 10 pertanyaan. Satu pertanyaan, waktu untuk menjawabnya hanya 30 detik. Jadi maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Nama panggilan saja, tidak usah nama lengkap, tidak apa-apa. Oke. Baik ya, sudah 18. Kita akan mulai persiapan. Kalian baca dengan baik, ada teksnya dan jangan sampai memilih. Kita mulai dari sekarang. Soal atau pertanyaan pertama. Jadi perbedaannya adalah cerpen itu tidak berefek besar pada perubahan nasib tokohnya, sedangkan novel dia akan berefek besar karena konflik yang terjadi di dalam cerpen tidak banyak. Baik, makanya Tiara yang pertama, Wulan dulu. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Di bawah ini yang termasuk sebagai unsur intrinsik cerpen, yaitu yang mana? Tadi kita baru pelajari yang termasuk sebuah unsur intrinsik dari cerita pendek. Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, betul semua, luar biasa, tepuk tangan. Mantap. Masih sama. Kita lihat lagi selanjutnya, soal keempat. Latar peristiwa yang terjadi di malam hari dibuktikan dengan pada kalimat keberapa? Oke, ya, kalimat pertama. Asila naik. Ya. Jadi dengan kata iya itu sudah membuktikan dia orang ketiga. Baik, selanjutnya soal ke-6. Bukti bahwa watak tokoh dia pada kutipan cerpen tersebut sombong terletak pada kalimat keberapa? Tokoh dia sombong. Kalimat keberapa? Kalimat pertama dan kedua. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 7. Alur yang terdapat pada kutipan cerpen berikut, alurnya apa?
Jalurnya maju ternyata. Ya. Baik. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Konflik yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut. Apa sih masalah? Nah, masih juga salah. Tidak apa-apa. Hasilnya masih memimpin. Dan pertanyaan terakhir, perpaduan antara unsur-unsur yang membangun cerita sehingga merupakan kerangka utama cerita disebut dengan. Perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga merupakan kerangka utama cerita disebut dengan apa? Nah, kayak alur. Kita lihat siapa yang menjadi juaranya untuk juara ketiga. Adel, kasih tepuk tangan dong. Kedua, Asila ternyata. Dan yang pertama siapa? Alifa. Luar biasa. Ya, luar biasa ya dari soal yang menggunakan Kahoot ini kalian semoga bisa termotivasi dan ini juga menjadi bahan evaluasi tentang beberapa hal yang kita akan coba perdalam lagi ya. Ternyata masih ada beberapa hal yang belum kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini dan di pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama mendalami materi tersebut. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama merefleksikan diri. Pak Dharma akan bertanya kepada dua orang di antara kalian untuk menceritakan dan merefleksikan bagaimana perasaan kalian, apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian harapkan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama Pak Dharma tanya adalah Aisyah. Oke, perasaan saya campuran sih Pak. Ada senangnya, ada sedikit kesal karena PPT-nya ngulang-ngulang terus. Pelajaran yang saya dapatkan pelajarannya cerpen, unsur-unsur cerpen, pembangun cerpen, terus sama unsur-unsur insitrik. Pendapat saya tentang pelajaran hari ini, saya merasa senang sama merasa agak bingung gitu Pak, karena kayak ya takut gitulah, terburu-buru gitu. Yang dapat saya ambil dari pelajaran ini, kita bisa tahu unsur-unsur dari cerpen. Ya, pada hari ini kita juga sudah banyak sekali pembelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bekerja sama satu sama lain. 4 kepala itu kita satukan menjadi satu bahan diskusi supaya apa? Supaya apa yang kita hasilkan bisa lebih bermakna. Dan itulah yang diharapkan dari sebuah cerpen. Karena di dalam sebuah cerpen ada pesan yang sebenarnya ingin disampaikan. Dan pesan itu disampaikan dengan cara yang menghibur, dengan sebuah cerita supaya orang lain dan supaya semua orang bisa berbuat kebaikan. Itu yang terpenting dari materi cerpen. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan bersama-sama mendalami tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerpen, beserta kita juga akan mendalami tentang unsur-unsur ini yang sudah kita pelajari pada hari ini, karena tadi setelah dievaluasi masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan dengan baik. Ya, karena bel juga sedikit lagi hampir berbunyi, silakan kalian bisa sama-sama merapikan seluruh perlengkapan kalian untuk kita bisa kembali pulang ke rumah masing-masing. Baik semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya ditutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.